Halo sahabat Universitas Terbuka, perkenalkan kami dari kelompok 2, mahasiswa S1 PGSD Masukan Sarjana Universitas Terbuka Palembang, Pokjar Lempuing. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami tentang pencemaran lingkungan, pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Pencemaran lingkungan sendiri merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Nah, pencemaran lingkungan itu terbagi menjadi pencemaran tanah, udara, air, dan pencemaran suara. Sedangkan bahan-bahan penyebab pencemaran itu disebut dengan polutan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan kali ini yaitu ada kacang hijau, deterjen, label, tisu, gelas kimia, air ledeng, dan kardus sebagai pengganti kertas timah. Kemudian ada alat dan bahan lainnya yaitu berupa penggaris, ya. Kemudian ada gelas kimia 1000 ml dan juga ada neraca. Nah, untuk pencemaran sendiri, deterjen itu termasuk salah satu penyebab pencemaran pada lingkungan perairan. Kemudian untuk cara kerjanya, yang pertama sediakan larutan dari konsentrasi 100%, 50%, 25%, 12,50%, 6,25%, 3,10%. Dan masing-masing diberi label 1 hingga 6. Kemudian gunakan air ledeng sebagai kontrol. Nah, kemudian sediakan 6 gelas kimia lain dan beri label kontrol 1 sampai 6 dan masing-masing diberi lingkaran kertas tisu. Ya. Untuk cara kerjanya sendiri, teman-teman bisa melihatnya secara lebih jelas pada buku modul ya. Kemudian yang terakhir itu buat grafik rata-rata pertumbuhan kecambah per konsentrasi setelah 24 jam. Nah, untuk pengamatannya sendiri itu dilakukan selama 24 jam dan 48 jam atau 1 hari dan 2 hari. Nah, untuk pengamatan hari pertama atau 24 jam dari masing-masing konsentrasi itu dapat dilihat pada slide ya, itu diukur pertambahan panjang akar dari kecambah pada masing-masing konsentrasi. Nah, ini untuk pengamatan hari kedua yaitu pada waktu 48 jam ya, dimana pada deterjen dengan konsentrasi 100% itu dia mempunyai pertambahan panjang akar yang lebih kecil ya, sangat kecil dibandingkan yang lainnya. Nah, untuk hasil pengamatannya itu dapat dilihat dari tabel hasil pengamatan pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Ini untuk hari yang hari pertama atau selama 24 jam. Di sini dapat dilihat bahwa pada konsentrasi 100% itu memiliki rata-rata pertambahan panjang akar yang paling kecil yaitu 5,5 mm. Sedangkan untuk kontrol yaitu 19,0 mm. Dan pada konsentrasi terendah justru tinggi yaitu 17,2 mm. Nah, untuk pengamatan hari yang kedua atau pada 48 jam itu juga sama ya hasilnya, dimana pada konsentrasi 100% itu memiliki rata-rata pertambahan panjang akar yang paling rendah yaitu 8,1 mm. Sedangkan pada konsentrasi 3,1% itu
justru tinggi pertambahan akarnya, yaitu 27,1 mm. Nah, ini merupakan grafik rata-rata pertumbuhan kacang hijau pada waktu 24 jam. Dapat dilihat grafiknya bahwa semakin tinggi konsentrasi maka pertambahan panjang akarnya akan semakin rendah. Nah, dari hasil pengamatan tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan konsentrasi deterjen itu mempengaruhi proses perkecambahan kacang hijau ya. Hal itu dapat dilihat dari perbedaan panjang akar dari kecambah dan penampakan morfologi dari kecambah tersebut. Sedangkan pada kontrol dapat dilihat kecambah tumbuh subur dan mengalami pertambahan panjang akar yang cukup terlihat dibandingkan perkecambahan pada larutan deterjen. Untuk kesimpulannya, poin yang pertama yang bisa kita dapatkan yaitu deterjen itu mempengaruhi keberlangsungan hidup dari perkecambahan kacang hijau. Ya, kemudian yang kedua, semakin besar konsentrasi deterjen, maka semakin kecil angka pertambahan panjang akar ya, dari panjang akar dari kecambah. Dalam hal ini perkecambahan kacang hijau. Oke, baiklah. Demikian pemaparan hasil percobaan dari kelompok 2. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.